Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan tentang Project Canvas menyikapi tantangan ketersediaan isi produk sunscreen di Indonesia. Perlukah penyesuaian kemasan dengan kondisi iklim tropis? Selanjutnya akan dijelaskan tim dan role dari kelompok kami. Jadi di sini saya akan memperkenalkan anggota tim beserta peran-perannya dalam proyek ini. Yang pertama adalah Sarah Octavia Putri Suborto sebagai Project Manager dan Prototype Designer dan Job Outcome. Kedua, ada saya, Andinia Rahmaherianto sebagai Desainer Prototype. Yang ketiga, ada Syarafina Nursadrina sebagai Desainer Prototype. Yang keempat, ada Naulia Fauzia Rosidi sebagai Marketing dan Meita Sari sebagai Marketing. Yang pertama, purpose atau tujuan kami adalah meningkatkan efektivitas produk. Dengan menyesuaikan kemasan sunscreen dengan kondisi iklim tropis di Indonesia, produser dapat meningkatkan efektivitas dari produk sunscreen tersebut. Kemasan yang tepat dapat menjaga stabilitas formulasi produk sehingga tetap efektif dalam melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Selanjutnya ada scope. Hal-hal yang perlu kami bahas meliputi yang pertama, analisis iklim, pelajari kondisi iklim tropis di Indonesia, meliputi suhu, kelembapan, dan paparan sinar matahari untuk mengetahui dampaknya terhadap khasiat produk tabir surya dan persyaratan kemasan. Yang kedua, formulasi dan stabilitas produk. Selidiki karakteristik dan stabilitas formulasi tabir surya dalam kondisi iklim tropis termasuk kemanjuran perlindungan UV, ketahanan panas, dan pertimbangan umur simpan. Yang ketiga, desain dan bahan kemasan. Jelajahi pilihan desain kemasan dan bahan yang cocok untuk menjaga kualitas produk tabir surya di iklim tropis dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti perlindungan UV, ketahanan panas, dan kontrol kelembapan. Dan yang terakhir, nomor 4, perilaku dan preferensi konsumen. Menganalisis perilaku konsumen mengenai penggunaan produk tabir surya, kebiasaan pembelian, dan persepsi terhadap desain kemasan untuk menginformasikan strategi adaptasi kemasan dan pendekatan pemasaran. Dan selanjutnya, hal-hal yang tidak perlu kami bahas meliputi yang pertama, tren fashion atau kecantikan yang tidak terkait dengan tabir surya. Kedua, produk kesehatan non-tabir surya. Dan yang terakhir, produk perawatan kulit yang tidak terkait. Selanjutnya, sukses kriteria. Yang pertama, peningkatan ketersediaan produk. Keberhasilan dapat diukur dari peningkatan ketersediaan produk sunscreen di pasar Indonesia, yang terjamin dari peningkatan jumlah produk yang tersedia di toko-toko, apotek, dan pusat perbelanjaan. Yang kedua, kualitas produk dapat dipertahankan. Kualitas produk sunscreen yang dipertahankan atau ditingkatkan di bawah kondisi iklim tropis merupakan kriteria penting. Ini dapat diukur melalui uji stabilitas produk dan umur simpan yang memadai. Yang ketiga, adopsi penyesuaian kemasan. Keberhasilan juga dapat diukur dari sejauh mana industri mengadopsi penyesuaian kemasan yang sesuai dengan kondisi iklim tropis. Jika banyak merek atau produsen yang menerapkan desain kemasan yang lebih tepat, itu akan menunjukkan kesuksesan dalam menanggapi tantangan tersebut. Nah, dilihat dari iklim Indonesia itu tropis, kita tuh bisa lebih meningkatkan produk sunscreen untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Selain melihat dari segi fashionnya, kita juga harus bisa membuat produk yang memiliki kecocokan untuk kulit kita. Mungkin karena di Indonesia ini juga kan panas gitu ya. Untuk terutama di kota-kota besar yang ada di Indonesia itu kan banyak polusi juga ya, dan panas banget. Nah, itu mungkin bisa membuat sunscreen yang cocok untuk kulit dengan mungkin menambahkan PA-nya untuk lebih ditingkatkan untuk semakin melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Lalu mungkin bisa membuat produk yang nggak wet case atau mungkin tidak ada brightening-nya, karena produk yang seperti itu tuh bisa membuat kulit kita tuh menjadi berwarna abu-abu.
Jadi mungkin kita bisa membuat produk sunscreen dengan tanpa memiliki wet cast seperti itu. Nah, itu lebih cocok juga untuk kulit kita yang kebanyakan sawo mateng. Jadi warna kulit kita tetap tidak akan berubah dan masih tetap bisa melindungi kita dari paparan sinar UV. Lalu cara-cara apa sih yang bisa kita lakukan ya kan untuk kayak membantu atau mengingatkan masyarakat Indonesia tuh pentingnya menggunakan sunscreen gitu kan ya. Pertama, sunscreen ini bukan hanya digunakan sebagai fashion, tapi itu memang keperluan bagi kita untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Terutama di Indonesia ini kan memang cukup panas dan beriklim tropis juga. Jadi untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV dan untuk melindungi kulit kita supaya kulit kita itu tidak kering dan menyebabkan kemerahan ya mungkin ya untuk beberapa kulit yang ada di Indonesia gitu. Dan juga paparan sinar UV ini jika kayak terlalu sering diserap oleh kulit kita, itu tuh bisa menyebabkan kemungkinan kanker kulit atau mungkin ada kayak seperti infeksi pada kulit gitu, karena memang paparan sinar UV ini cukup berbahaya untuk kulit kita. Lalu yang kedua itu memilih sunscreen yang cocok, karena memang di Indonesia itu sudah banyak produk sunscreen yang ada, tapi kita juga harus tetap memilih produk-produk yang cocok untuk kulit kita, karena kulit kita itu berbeda-beda jenis kulitnya aja, apalagi di Indonesia ini karena kebanyakan kita kan beriklim tropis juga dan panas banget gitu. Jadi mungkin bisa memilih sunscreen yang tidak menyebabkan kulit semakin kering atau menyebabkan kulit kemerahan. Itu mending di stop penggunaannya dan memilih penggunaan produk sunscreen yang lebih cocok untuk kulit. Lalu yang ketiga itu gunakan produk sunscreen lokal. Sekarang memang sudah banyak ya penggunaan sunscreen yang ada di dunia ini ya kan, dari berbagai negara juga ada. Tapi mungkin kita bisa mencoba produk-produk buatan lokal, karena sekarang produk-produk buatan lokal itu juga gak kalah sama produk-produk buatan negara asing lain. Untuk mengembangkan kuantitas produk sunscreen, pasti membutuhkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap proses tersebut. Berikut adalah beberapa stakeholders yang mungkin akan diperlukan. Yang pertama ialah konsumen. Konsumen adalah ujung tombak keberhasilan suatu produk. Memahami kebutuhan, preferensi, dan masukan konsumen akan membantu dalam pengembangan produk yang sesuai dengan pasar dan dapat diterima oleh pengguna akhir. Yang kedua adalah tim penelitian dan pengembangan. Kualitas produk sunscreen sangat bergantung pada kemampuan tim ini untuk menciptakan formula yang efektif dalam melindungi kulit dari sinar UV. Yang ketiga adalah ahli kesehatan kulit. Keterlibatan ahli kesehatan kulit seperti dermatolog sangat penting untuk memastikan bahwa produk sunscreen aman digunakan pada kulit dan memenuhi standar kesehatan yang diisyaratkan. Yang keempat adalah pemerintah dan regulator. Kerjasama dengan pemerintah dan mematuhi regulasi yang berlaku sangat penting untuk memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan dan dapat diterima di pasar. Yang kelima ialah pemasok bahan baku. Kerjasama yang baik dengan pemasok ini dapat memastikan ketersediaan bahan yang stabil dan berkualitas tinggi. Dan yang terakhir, pemasar. Tim pemasaran memiliki peran kunci dalam memperkenalkan produk ke pasar dan membangun kesadaran serta minat konsumen terhadap produk sunscreen. Strategi pemasaran yang efektif dapat membantu produk mencapai target pasar yang tepat dan meningkatkan penjualan. Nah, dengan melibatkan stakeholders ini secara efektif, perusahaan dapat memastikan pengembangan produk sunscreen yang sukses, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tapi juga mematuhi regulasi yang berlaku dan aman digunakan oleh konsumen. Selanjutnya adalah users atau pengguna. Pastinya, target dari produk ini ialah konsumen yang membutuhkan sunscreen di setiap harinya. Seperti yang disebutkan tadi, dengan memahami preferensi dan kebutuhan konsumen,
perusahaan dapat mengembangkan produk sunscreen yang lebih sesuai dengan pasar yang dapat meningkatkan daya tarik dan penerimaan produk oleh konsumen. Dan tidak hanya itu, konsumen juga memiliki benefit yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian produk secara terus-menerus. Hal ini dapat mengarahkan pada peningkatan kualitas produk yang dapat memenuhi standar yang lebih tinggi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian dari research yang kita ambil itu adalah sumber daya manusia, bahan baku sunscreen di Indonesia, juga jenis kemasannya. Kemudian ada constraints. Jadi yang pertama itu adalah kesadaran akan sumber daya manusia di Indonesia terhadap pemakaian sunscreen dalam sehari-hari. Di Indonesia ini sangat minim akan kesadaran kita untuk menggunakan sunscreen, padahal sinar UV di Indonesia itu sangat kuat dan panas sekali. Yang kedua adalah minimnya pemasukan bahan baku sunscreen di Indonesia. Minimnya pemasukan bahan baku di Indonesia itu menyebabkan harga sunscreen yang mahal. Yang ketiga, sulitnya mencari mitra industri untuk bahan baku di Indonesia sehingga menyebabkan mahalnya harga sunscreen. Perkara harga sunscreen yang mahal menyebabkan isi dari sunscreen tersebut dikurangi. Dan juga bahan baku sunscreen di Indonesia itu kebanyakan pemasukan itu dari luar negeri. Jadi ketika masuk di Indonesia itu harga sunscreen itu mahal dan isinya juga sedikit. Kemudian dari yang pertama adalah ketidakseimbangan. Jadi jika pasokan bahan sunscreen meningkatkan secara signifikan tanpa pertumbuhan yang sebanding dalam permintaan, hal ini dapat mengakibatkan persaingan yang lebih ketat antara produsen, penurunan harga, dan bahkan kelebihan stok yang tidak terjual. Yang kedua yaitu penggunaan sunscreen yang berlebihan. Penting untuk menggunakan sunscreen dengan benar sesuai dengan petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan. Jangan sampai kita mikirnya kalau Indonesia kan panas banget, kita gunakan sunscreen secara berlebihan itu juga nggak bagus. Jadi kita harus bisa memilih produk yang sesuai dengan jenis kulit kita dan apa yang kulit kita butuhkan kayak gitu. Jadi hindari pemakaian yang berlebihan. Yang ketiga yaitu penurunan harga sunscreen. Jika isi produk sunscreen ditingkatkan tanpa memperhatikan kualitas bahan dan formulasi, maka risiko kualitas produk yang menurun menjadi mungkin. Bahan-bahan yang murah atau kurang efektif mungkin digunakan untuk mengisi produk yang dapat mengurangi efektivitas dan keamanan sunscreen tersebut. Lalu untuk bagian prototipenya, sebenarnya prototip produknya itu basic seperti kemasan pada umumnya, cuman dia mempunyai volume yang besar karena ini dengan bentuknya seperti ini, dengan tutup kemasannya ini. Lalu dia punya ukuran yang big size, contains high volume of sunscreen. Jadi model yang basic yang udah kalian temui, cuman dia punya isi yang banyak, dan ini sunscreen family size yang use at home. Jadi make banyaknya itu di rumah, karena nggak mungkin kan bawa waktu bawa keluar gitu kan, karena terlalu berat. Dan kenapa mengambil model yang ini bukan model yang ujungnya yang atasnya kayak gini, yang sebelah kanan ini? Kenapa big size-nya nggak pakai model ini yang aku silang? Karena kalau big size tuh lebih efektif kalau pakai model yang di push daripada yang gede tapi harus ditekan gitu kan. So selanjutnya untuk outcome di sini kita menargetkan memenuhi kebutuhan konsumen terhadap penggunaan sunscreen dengan volume isi yang memadai menyesuaikan iklim tropis Indonesia. Sekian dari presentasi kelompok kami, Project Canvas dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.